Halo teman-teman semua, jadi hari ini saya mau menceritakan tentang apa yang saya alami. Dulu saya termasuk orang yang percaya penuh sama satu kalimat yang sangat sering kita dengar. Emas itu investasi yang aman. Di kepala saya waktu itu, maknanya sederhana. Kalau saya punya emas, berarti uang saya aman. Kalau suatu hari saya butuh uang, saya tinggal jual. Kalau harga emas naik, berarti saya untung. Kelihatannya logis, masuk akal, dan hampir semua orang berpikir seperti itu. Tapi ternyata cara pikir itu yang bikin banyak orang kecewa sama emas, termasuk saya. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat masalahnya ada di mana. Masalahnya ada di kata aman. Aman itu bukan berarti fleksibel. Aman itu bukan berarti bisa dipakai kapan saja tanpa konsekuensi. Aman itu juga bukan berarti cocok untuk semua kondisi. Aman dalam konteks emas berarti nilainya tidak mudah hancur oleh waktu. Jadi emas itu fungsinya untuk menjaga nilai. Jadi begini, uang tunai yang kamu simpan sekarang 10 tahun lagi daya belinya bisa turun. Tapi emas secara umum menjaga nilai itu. Masalahnya banyak orang yang pakai emas untuk kebutuhan jangka pendek. Misalkan mereka membeli bulan ini kemudian 6 bulan lagi dijual. Dan di situ biasanya mulai muncul rasa, kok begini ya? Padahal fungsi emas sebenarnya itu untuk investasi jangka panjang. Sekarang coba bayangkan satu kejadian ini. Seseorang membeli emas 3 juta hari ini. Dia merasa senang, merasa sudah berinvestasi. Seminggu kemudian atau sebulan kemudian ada kebutuhan mendadak, dia juallah emasnya. Emas yang sebelumnya dia beli dengan 3 juta, tapi ketika dijual, uang yang kembali bukan 3 juta. Di momen ini biasanya muncul 3 reaksi. Yang pertama, kaget. Kok bisa begini? Yang kedua, kecewa. Wah, kok harganya seperti ini? Yang ketiga, menyalahkan emas. Padahal emasnya tidak salah. Sistemnya memang begitu. Jadi, emas ini bukan dirancang untuk diputar secara cepat seperti uang dagang. Kalau uang dagang ambil dalam bulan ini, bulan depan harus berkembang. Tapi untuk emas tidak seperti itu. Emas itu khusus investasi jangka panjang. Kamu baru bisa menikmati hasilnya 2-10 tahun lagi. Mari kita lihat beberapa kesalahan pemula yang paling umum ketika ingin membeli emas. Yang pertama, membeli emas karena kelihatan murah. Nah, pecahan emas ini kan ada yang 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, sampai seterusnya, sampai gram yang paling besar. Dan pemula biasanya membeli yang gramnya kecil. Orang berpikir bahwa oh ini lebih ringan di kantong, tapi jarang yang memikirkan selisih harga. Jadi teman-teman, emas fisik itu punya biaya packing. Biaya packing dari setiap emas itu sama. Jadi kalau misalkan kamu membeli yang 0,5 gram, biaya packingnya sama dengan emas 1 gram. Kemudian yang kedua, tidak paham spread harga. Apa itu spread harga? Jadi spread harga itu adalah perbedaan harga ketika dibeli dan juga harga ketika dijual. Harga beli dan harga jual itu tidak sama. Misalkan sekarang kita membeli dengan harga 3 juta, tapi ketika kita mau menjual kembali di saat-saat sekarang, itu harganya di bawah 3 juta karena ada beberapa faktor yang membuat harganya menjadi turun. Salah satunya tadi itu biaya packing. Ini adalah hal yang normal tapi jarang dijelaskan. Yang ketiga, jadi pemula biasanya menganggap emas sama dengan tabungan. Jadi teman-teman, sekali lagi, emas itu adalah investasi jangka panjang. Emas itu tidak sama dengan tabungan. Tabungan itu dirancang cair. Jadi kalau misalkan kita menabung 10 juta, kita butuh 1 juta, kita bisa ambil uang 1 juta dari 10 juta itu. Tapi kalau emas tidak bisa. Kalau kamu menabung 1 gram, kalau kamu mau ambil, ya sudah ambil 1 gram sekalian. Kemudian berikutnya, kesalahan pemula, beli tanpa tujuan. Jadi mereka membeli karena ikut-ikutan. Namanya FOMO, Fear of Missing Out. Ini juga menjadi pelajaran untuk teman-teman sekalian ketika mau membeli sesuatu apapun itu, bukan hanya emas. Searching dulu, pelajari dulu banyak hal mengenai barang yang kita akan beli, kemudian barulah kita membeli. Yang paling terakhir, kesalahan pemula ini adalah jual karena panik. Dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa emas itu adalah alat investasi jangka panjang. Jadi ketika kamu menjual emas dalam kurun waktu 3-6 bulan, itu namanya panik. Padahal emas itu supaya nilainya tetap terjaga butuh waktu, dan waktunya bukan hanya 2-3 bulan. Ada satu contoh nyata nih.
Gini, jadi anggap saja emas itu seperti menanam pohon jati. Kalau kamu menanam pohon jati hari ini, lalu minggu depan atau bulan depan kamu gali, belum tentu langsung jadi meja. Akarnya tertanam ke tanah pun belum tentu. Dan itu bukan salah pohonnya. Memang belum waktunya. Emas juga begitu. Kalau dipakai bukan pada waktunya, hasilnya pasti mengecewakan. Nah, buat kalian nih yang mau membeli emas, sekarang kan ada emas fisik sama emas digital. Kalau misalkan kalian bingung, mari kita lihat emas fisik dan emas digital itu seperti apa. Jadi, emas fisik kita pasti sudah sangat familiar dengan emas ini. Dia punya penyimpanan nilai yang jangka panjang, pelindung saat kondisi ekonomi tidak stabil, dan aset yang tidak tergantung sistem digital. Inilah kenapa orang tua itu lebih suka emas, karena emas itu ketika kita sudah mendapatkan, tidak ada lagi faktor-faktor lain yang membuat kita kehilangan kecuali pencurian. Emas fisik itu cenderung memberi rasa tenang karena memang manusia seperti itu. Ketika dia tahu dia memiliki sesuatu yang berharga, pasti dia akan lebih tenang. Untuk emas fisik ini, ketika kita sudah punya, jangan lupa ya teman-teman, simpan di tempat yang aman. Banyak orang yang menyimpan emas fisik di tempat yang mudah ditebak seperti dalam laci, di bawah kasur, dan juga tempat perhiasan. Sebaiknya itu adalah tempat-tempat yang dihindari untuk menyimpan emas. Lebih baik disimpan di tempat-tempat yang tidak terlalu mewah sehingga orang-orang tidak mengetahui, karena kita tidak tahu siapa yang akan membobol rumah kita hari ini, dan juga lebih aman, tidak mudah diketahui bahwa itu adalah tempat penyimpanan emas. Lalu bagaimana dengan emas digital? Banyak yang langsung bilang ini penipuan. Ada juga yang bilang wah ini bagus. Padahal emas digital itu memang bagus. Konsepnya saja yang berbeda. Jadi emas digital itu bukan pengganti emas fisik, tapi alternatif cara punya emas. Keuntungan membeli emas digital, yang pertama kita bisa mulai membeli dari yang kecil. Kita bisa menyicil di situ. Kalau misalkan uang 3 juta menurutmu sangat besar, kamu bisa cicil di platform digital. Yang kedua, fleksibel. Kamu bisa lihat kenaikan harga, kamu bisa lihat kamu sudah menabung berapa, kamu bisa pantau melalui handphone kamu. Yang ketiga, praktis. Bisa dibawa kemana-mana, ada dalam genggaman. Ketika kita lagi santai-santai dan mau melihat aset kita, tinggal buka handphone. Nah, untuk emas digital ini sangat cocok untuk generasi muda yang apapun menggunakan digital. Buat kalian yang mau memilih emas digital, ingat pilih platform yang terpercaya. Di Indonesia, platform terpercaya itu bisa menggunakan Pegadaian salah satunya. Jika kamu mau membeli dari platform lain, pastikan platform itu aman ya. Kita sudah tahu ada emas fisik, ada emas digital. Lalu sekarang bagaimana? Mana yang terbaik? Jadi begini, kalau tujuanmu menjaga nilai jangka panjang, pilih emas fisik. Kalau tujuanmu mau fleksibel dan nominal yang lebih kecil, pilih digital. Semua tergantung padamu. Jadi teman-teman ingat ya, emas itu bukan alat untuk cepat kaya. Kalau kamu berharap emas bikin kaya dalam waktu singkat, kamu nanti akan kecewa. Tapi kalau kamu pakai emas untuk menjaga hasil kerja kerasmu dari waktu ke waktu, kamu akan mengerti kenapa orang-orang lama lebih menyukai emas. Jadi sudah tahu kan teman-teman, emas itu penjaga nilai, bukan mesin uang. Dan kalau kamu paham ini lebih awal, kamu tidak akan mengulang kesalahan yang sama seperti saya dulu. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you.